sebuah paradok. Kartini muda riang gembira saat diperbolehkan sang ayah ikut ke pelosok desa. Di sana dia berjumpa dengan orang-orang desa yang miskin bahkan kelaparan. Hati Kartini sangat terusik dan gelisah. Rasa iba dan belas kasihan membuatnya berinisiatif untuk membantu warga desa itu. Dia bersama dengan saudara-saudaranya mengajari warga desa agar memiliki keahlian dan keterampilan, khususnya mengembangkan kerajinan ukiran perabotan kayu. Kartini juga mengirimkan surat kepada para sahabat penanya di Belanda agar membantunya membuka pangsa pasar di sana, sehingga bisa mengirimkan hasil ukiran pengrajin Jepara ke Eropa. Kartini begitu gigih dan tekun dalam mengerjakan usahanya ini karena dia memiliki visi jangka panjang, yaitu kesejahteraan rakyat Bumiputra. Kartini seorang priayi, putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, memiliki rasa cinta yang begitu besar kepada ibundanya, M.A. Ngasira. Kesesakan hati ibundanya sebagai istri pertama, namun bukan istri utama, memantikkan asa dalam sanubarinya agar kelak dia dapat menjalani pernikahan monogami. Baginya, lebih baik sama sekali tidak pernah menikah daripada harus berbagi suami. Namun asa hanya terpendam di lubuk hati dan tinta korespondensi. Beginilah mula kisahnya ketika ayah Kartini masih menjadi Wetono di Mayo. Peraturan kolonial saat itu mengharuskan seorang bupati beristrikan seorang bangsawan. M.A. Ngasira bukanlah seorang bangsawan. Dia anak seorang guru. Sehingga suaminya harus menikah lagi demi akselerasi jabatan bergengsi. Beliau menikah dengan Raden Ajeng Murjat, lalu menjadi Bupati Jepara, menggantikan R.A.A. Citro Wikromo, ayah kandung Raden Ajeng Murjat. Disinilah Kartini melihat betapa tertindasnya wanita yang berada dalam pernikahan poligami. Kartini sangat mencintai sang ayah. Rasa hormatnya kepada sang ayah membuatnya tak kuasa menolak keputusan-keputusan yang beliau tetapkan untuk Kartini. Namun demikian, beliau adalah ayah yang sangat baik. Beliau adalah orang pertama yang memberikan pendidikan kepada anak-anak perempuannya sampai dengan usia 12 tahun. Dalam setiap keputusan yang akan dia tetapkan bagi anak-anaknya, dia terbiasa terbuka, berdiskusi terlebih dahulu dengan mereka. Begitupun ketika dia hendak menjodohkan Kartini dengan Adipati Rembang. Beliau secara terbuka berdiskusi dengan Kartini dan membuat sebuah sesi perkenalan yang memungkinkan Kartini menyampaikan proposal penting kepada bakal calon suaminya sebelum dia menyetujui perjodohan ini. Hal inilah yang akhirnya membuat Kartini luluh. Rela menanggalkan ego dan idealismenya tentang pernikahan monogami. Karena dia melihat sebuah visi besar yang akan menjadi kebaikan dan manfaat bagi para perempuan Bumiputra serta para pengrajin ukiran Jepara. Adipati Rembang bukan hanya bersedia mengembangkan seni ukir Jepara dan membangun sekolah perempuan Bumiputra, namun
namun beliau juga memberi dukungan Kartini untuk menulis buku. Kartini pun rela mengorbankan cita-citanya yang sudah di depan mata hampir dijalaninya, yaitu melanjutkan sekolah di Betawi. Dia berkorban mengikuti prinsip patriarki yang selama ini ditentangnya, yakni menikah dengan Adipati Rembang yang saat itu sudah pernah memiliki 3 orang istri. Berkat dukungan suami, Kartini berhasil mendirikan sekolah perempuan Bumi Putra pertama di Rembang, yang berdampak hingga ratusan tahun kemudian, di mana perempuan bukan hanya memiliki kebebasan dan kesetaraan dalam pendidikan, namun bahkan juga dalam membangun karir di dunia kerja. Berkaca dari kisah Kartini, apakah pengorbanannya dalam meninggalkan karir dan pendidikan di Betawi menginspirasi kita untuk melakukan pengorbanan juga demi visi besar jangka panjang yang ketika tergenapi itu menjadi kebaikan dan manfaat bagi begitu banyak insan pertiwi, bahkan lintas generasi? Kartini menanggalkan ego dan idealisme tentang pernikahan monogami, merendahkan dirinya demi menaikkan martabat rakyatnya, sehingga yang miskin papa beroleh harapan dan kesempatan untuk berkembang dan mendapatkan kesejahteraan. Lalu bagaimana dengan kita, wanita di tengah media? Relakah kita meluangkan lebih banyak waktu untuk sekedar duduk di samping anak belia kita, mendengarnya bercerita, dan memastikan kantong emosinya meluap dengan cinta? Relakah mata kita beralih dari sosial media pembukti eksistensi raga kepada jiwa-jiwa anak kita yang terkadang nestapa dan hampa? Janganlah lupa, wanita adalah pendidik bangsa. Di tangannya lah masa depan Indonesia direndam. Dengan apakah manusia mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan mendidiknya sesuai jalan yang patut baginya. Itulah tugas wanita. Mendidik para belia menempuh jalan mulia. Bila direnungkan lagi, prestasi Kartini tercatat di puncak kegemilangannya justru di saat ia rela melepaskan ambisinya pribadi untuk melanjutkan studi. Kadang ketika kita melepaskan hal yang kita anggap baik, justru saat itulah kita akan mencapai yang terbaik. Mari tentukan visi jangka panjang kita, bukan sekedar untuk aktualisasi dan bukti eksistensi diri, tetapi untuk berdampak bagi bumi pertiwi, bahkan lintas generasi. Sekalipun hal itu berarti harus berkorban dan merendahkan diri. Mari telisik kembali hati dan ambisi pribadi. Adakah sesuatu yang kita anggap baik untuk dikejar, berharga bagi pengembangan diri dan gengsi, namun tak berdampak abadi? Apakah itu yang abadi? Raga Kartini telah pergi kembali kepada sang Khalik lebih dari seabad yang lalu. Namun semangat dan karyanya tetap terjelma dan kita rasa hingga bergema di seluruh Nusantara. Itulah yang abadi. Karya, rasa, dan karsa yang tulus yang menaikkan
harkat dan martabat kaumnya. Bagi kita, kebebasan meraih pendidikan dan kesetaraan mengejar karir serupa dengan pria adalah pintu gerbang menuju kemandirian wanita. Janganlah hal ini membuat kita gegabah dan lupa bahwa kemandirian wanita bukan berarti bebas dan terlena dan terpedaya tipu dunia yang rela menggadaikan segala demi nama dan cita. Kartini dalam suratnya kepada Stella berkata bahwa wanita benar-benar bebas ketika sudah menyelesaikan tugasnya sebagai istri dan ibu, yaitu ketika anak-anak sudah tumbuh dewasa dan mampu mengembangkan sayapnya. Saat itulah kebebasan waktu sepenuhnya menjadi milik wanita untuk terbang menikmati dan menjelajahi peranan-peranan baru yang sama berharganya dengan peran kodrati sebagai ibu dan istri. Jadi Kartini masa kini, wanita seperti sebuah pendulum yang berayun dari satu sisi ke sisi yang lain, sambil terus menyeimbangkan diri dalam mengisi berbagai aksi. Kadang ke kanan, kadang ke kiri. Harus mampu berprestasi sambil menyusui. Mampu menjaga dapur tetap menyala. Hati dan perut seisi rumah kenyang dengan kebaikan. Sekaligus memastikan peranan di kantor dan di masyarakat tak terabaikan. Sungguh kepercayaan yang besar dan mulia dari Sang Pencipta. Marilah kerjakan dengan bijaksana demi menggoreskan tinta keabadian, baik itu lewat karya kita maupun generasi yang kita bina.